Selamat berjumpa, saudara. Kali ini kita akan membahas keterampilan menjelaskan dalam pengajaran. Kita akan memulai pembahasan ini dengan melihat bagaimana peranan menjelaskan itu dalam kehidupan sehari-hari. Perhatikanlah percakapan kedua orang ini. Waktu briefing kemarin kamu nggak datang, kenapa? Istriku melahirkan. Melahirkan? Iya. Wah, laki-laki atau perempuan? Perempuan. Perempuan lagi. Ya, sehat-sehat toh? Iya. Lalu bagaimana dengan hasil briefing kemarin? Nah, kalau kamu tanya tentang hasil briefing kemarin, nah, baiklah, saya jelaskan. Yang pertama, kita diminta meningkatkan disiplin kerja. Yang kedua, diberitahukan bahwa besok akan ada workshop peralatan. Dan yang ketiga, pimpinan minta kita meningkatkan kreativitas kerja kita. Intinya itu. Ya, terima kasih, Man. Dan wah, ini rupanya sudah jam 12 ya. Waktunya kita istirahat siang. Mari kita ke kafe sebentar. Yuk. Es. Dot, minum es. Makasih. Masih, Pak. Pulang dari kafe ada es, ya lumayan lah untuk melepas haus. Hai, Man. Ngomong-ngomong, tadi kamu mengatakan bahwa kita harus meningkatkan kreativitas, bukan? Ya, memangnya kenapa? Lalu apa hubungan kreativitas dengan kegiatan produksi? Jadi kalau kamu tanyakan tentang hubungan kreativitas dengan hasil produksi, baiklah saya jelaskan. Dengarkan baik-baik ya. Penjelasan saya ini. Kreativitas itu diartikan dengan daya cipta. Nah, kita harus meningkatkan kreativitas pekerjaan kita, meskipun pekerjaan kita itu sederhana. Dan pekerjaan itu walaupun sederhana, harus kita cintai. Nah, kita harus tanggap terhadap perkembangan masyarakat. Kita jangan mudah puas terhadap hasil yang telah kita capai. Nah, kreativitas itu wujudnya adalah hasil produksi. Kalau kreativitas kita tinggi, hasil produksinya baik. Jadi kalau kreativitasnya tinggi, hasil produksinya baik. Nah, sekarang jelas. Hubungan antara kreativitas dengan hasil produksi. Ya, tentu saja meningkat. Meningkat. Ya, meningkat. Sekarang baru jelas hubungannya. Nah, sekarang marilah kita analisis kedua bagian percakapan tadi. Pada percakapan pertama, Maman menyampaikan informasi dengan cara menceritakan butir-butir hasil briefing. Sedangkan dalam percakapan kedua, dia menyampaikan informasi dengan menunjukkan hubungan antara kreativitas dengan hasil produksi. Dari kedua penyampaian informasi tersebut, yang manakah yang dapat disebut aktivitas menjelaskan? Memberikan penjelasan merupakan aspek yang sangat penting dalam mengajar. Menjelaskan dimaksudkan menyajikan informasi yang diorganisasikan secara sistematis untuk menunjukkan suatu hubungan. Melalui penjelasan yang efektif dapat dikembangkan daya nalar siswa. Mengapa keterampilan menjelaskan perlu dikuasai? Ada beberapa alasan. Pertama, pada umumnya guru mendominasi kegiatan kelas. Kedua, sebagian besar kegiatan guru adalah memberikan informasi. Alasan ketiga, kadang-kadang sajian guru tidak jelas bagi siswa dan hanya jelas bagi guru. Alasan keempat, tidak semua siswa dapat menggali sendiri pengetahuan dari buku atau sumber. Dan akhirnya, alasan yang kelima,
kurangnya sumber yang tersedia untuk dapat dimanfaatkan oleh siswa. Sekarang akan kita lihat bagaimana prinsip-prinsip penggunaan penjelasan dalam pengajaran. Prinsip pertama, suatu penjelasan ditekankan pada penalaran, bukan pada indoktrinasi. Prinsip kedua, latar belakang dan kemampuan siswa perlu dipertimbangkan. Prinsip ketiga, karakteristik tujuan menentukan sifat pendekatan dan materi yang disajikan. Akhirnya, prinsip keempat, penjelasan yang diberikan harus bermakna bagi siswa. Berikut ini akan kita lihat persiapan komponen-komponen penjelasan dalam penyajian. Persiapan komponen yang pertama adalah kejelasan sajian. Kejelasan ucapan, tujuan, dan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dapat meningkatkan efektivitas sajian. Bagaimana bunyinya, Rizky? Bunyinya ialah Bhinneka Tunggal Ika. Nah, anak-anak, pagi hari ini kita akan membahas tentang Bhinneka Tunggal Ika. Siapa yang mengetahui apa makna daripada kata Bhinneka Tunggal Ika? Inge? Makna dari kata Bhinneka Tunggal Ika adalah walaupun berbeda-beda tapi tetap satu. Tepat sekali. Anak, dalam pembahasan nanti setelah selesai berakhir, Bapak menginginkan bahwa anak-anak nanti mengetahui tentang arti dan makna, ya, arti dan makna Bhinneka Tunggal Ika, dan juga dapat mengamalkan apa yang tersirat dari ungkapan Bhinneka Tunggal Ika di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Persiapan komponen kedua, penggunaan contoh dan ilustrasi. Pemahaman terhadap konsep yang sulit dapat ditingkatkan dengan cara memberikan ilustrasi yang tepat, mengajukan contoh-contoh sebelum menarik generalisasi, serta menghubungkan ide-ide yang sama dengan kata penghubung. Asal darah itu dari mana? Dari bilik dulu atau dari serambi dulu? Kalau kamu masuk rumah, itu apakah langsung ke kamar-kamar atau lewat serambi dulu? Nah, bagus. Ayo. Iya, beli tadi kan. Jadi kalau kamu masuk kamar, masuk rumah, masuk serambi dulu, baru masuk ke kamar. Kan begitu? Nah, ke bilik. Tuh. Jadi begini Pak, menurut saya katup itu mencegah kembalinya darah dari bilik ke serambi. Jadi sependapat dengan Febri? Tadi? Iya. Bagaimana Sinta? Iya. Terima kasih Febri, bahwa kamu telah bisa menjawab dengan tepat. Sekarang coba kita perhatikan dari pekerjaan kelompok Wayan, kelompok Andika, dan pekerjaan Ardi. Sistem susunan akar tumbuhan menurut kelompok Wayan, A, B, C, D, F semua serabut. Kemudian untuk kelompoknya Andika, sistem susunan akar semua serabut. Begitu juga Ardi, ternyata sistemnya juga serabut. Dari sini dapat kita tarik kesimpulan bahwa sistem perakaran tumbuhan paku-pakuan adalah sistem serabut. Ya, jadi menurut dia tadi, kalau Bhinneka pada zaman Majapahit ini hanya dipakai dalam rangka persatuan, terutama persatuan agama. Ya, sedangkan Bhinneka Tunggal Ika yang kita pakai sebagai semboyan negara kita sekarang ini adalah memuat persatuan
di mana persatuan yang termuat di sana bukan hanya persatuan dalam agama, dalam arti adanya kerjasama antar agama, ya, toleransi antar umat beragama, tapi juga persatuan-kesatuan ini di dalam rangka membina bangsa tanah air Indonesia yang berbeda-beda suku, terdiri dari banyak pulau, berbeda-beda adat, berbeda-beda bahasa, dan juga berbeda-beda agama, diwujudkan dalam satu kesatuan negara Republik Indonesia. Sedang persiapan komponen yang ketiga adalah pemberian tekanan. Untuk memusatkan perhatian siswa kepada masalah pokok dan cara pemecahannya, guru perlu menguasai keterampilan pemberian tekanan. Keterampilan ini dapat berupa gaya mengajar, struktur kajian yang berupa ikhtisar, parafrase, atau dengan isyarat-isyarat. Besarnya jantung kurang lebih segenggam orang yang memiliki. Jadi sekali lagi, besarnya kurang lebih segenggam yang memiliki. Kalau jantungnya Pak Martono kurang lebih sekian. Letaknya di sebelah kiri agak bawah, di dalam rongga dada. Agar kamu dapat mengikuti pelajaran ini dengan sebaik-baiknya, ada beberapa hal yang perlu kamu lakukan. Pertama, nanti membaca teks yang saya berikan. Dua, kamu membedakan antara dua teks itu. Yang ketiga, mendiskusikan antara temanmu mengenai dua teks itu. Keempat, kamu dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan. Dan yang terakhir, kamu bisa bertanya kepada saya apabila ada beberapa hal yang belum bisa kamu diskusikan dalam kesempatan nanti. Perhatikan ikhtisar di papan tulis. Jantung terbagi menjadi dua belahan, bagian kanan, bagian kiri. Masing-masing bagian kanan dan kiri dibagi menjadi serambi dan bilik. Yang bagian kanan, serambi kanan, bilik kanan, bagian kiri, serambi kiri, bilik kiri. Antara serambi dan bilik dipisahkan oleh katup, oleh empang. Katupnya antara serambi kanan bilik kanan itu ada 3 belahan, disebut katup belah 3. Sedangkan antara serambi kiri dan bilik kiri dipisahkan oleh katup belah 2. Kita sampai sekarang pada persiapan komponen yang terakhir, balikan. Balikan perlu dikerjakan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman siswa terhadap materi yang baru dijelaskan. Balikan ini dapat dikerjakan antara lain dengan cara meminta siswa mendemonstrasikan kegiatan. Karena tadi bagian-bagian jantung sudah Bapak terangkan dan kamu menyatakan sudah jelas, saya minta tolong salah seorang maju ke depan. Sukarela angkat tangan, tunjukkan kepada Bapak bagian-bagian jantung pada model ini. Silakan. Siapa yang berani? Silakan Juno. Ini ya, bagian-bagiannya dapat dibuka Juno. Ya, dapat dibuka. Tunjukkan. Para kawan, mana serambi, mana bilik? Ini serambi. Ini bilik. Gak keras, supaya supaya dengar. Ini serambi. Serambi kanan. Ini bilik. Bilik apa? Bilik kanan. Tepat. Ini bilik kiri. Ini serambi kiri. Bagus. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Pagi hari ini kita akan melanjutkan pelajaran matematika dengan topik persentase untung dan rugi.
dalam kehidupan kita sehari-hari banyak sekali kita mendengar kata-kata untung atau rugi. Di samping itu ada juga sambungannya, yaitu persentase untung, persentase rugi. Kalau misalnya kita mau menghitung untung atau menghitung rugi, bagaimana misalnya cara menghitung untung? Coba ingat. Harga untung dapat diperoleh dari harga penjualan dikurangi harga pembelian. Baik, jadi untung diperoleh dengan harga penjualan dikurangi harga pembelian. Kalau rugi bagaimana? Sebaliknya. Coba Riji. Untuk menghitung rugi, harga pembelian dikurangi harga penjualan. Baik, jadi sekarang kalau begitu bisa kita lihat bahwa untung dan rugi itu bisa dirumuskan seperti itu untuk mencari atau menentukan berapa untung, berapa rugi. Nah sekarang perhatikan persoalan yang Bapak sudah sediakan di kertas nih. Coba dibaca semua. Sudah dipahami soalnya? Nah, pertanyaan saya, apakah si Ali memperoleh untung atau rugi? Coba Handi. Rugi. Bagaimana Faiz? Karena untung. Apa sebabnya dia memperoleh untung? Karena harga penjualan lebih besar dari harga pembelian. Bagus. Nah, sekarang kalau misalnya dia mendapat untung tadi, maka untungnya itu berapa? Coba Agung. Untung dari si Ali adalah 50.000 dikurangi 40.000 yaitu 10.000 rupiah. Bagus. Nah sekarang kita akan membicarakan bagaimana cara menghitung persentase untung atau persentase rugi yang dihitung berdasarkan harga pembelian. Ya, untuk menghitung persentase untung, kalau kita lihat persoalan si Ali tadi, yang pertama dia kan mendapat untung, Iya. dia membeli dengan harga 40.000, menjual dengan 50.000. Keuntungan si Ali tadi gimana? 50.000 kurangi Sama dengan 50.000 rupiah dikurangi hasilnya berapa? 10.000. Oke, 10.000 rupiah. Nah, untuk menghitung persentase untung itu diperoleh dengan cara berapa untungnya, kemudian dibagi dengan berapa harga pembeliannya, dikalikan 100%. Jadi kalau begitu bisa kita cari persentase untung dalam hal atau dalam persoalan si Ali itu adalah 10.000. berapa untungnya tadi? 10.000. 10.000 dibagi berapa harga pembeliannya? 40.000. 40.000. Dikali 100%. 100%. Ini berapa ya? 25. Berapa persen dia? Untuk persentase untung dari si Ali adalah 25%. Apakah benar itu, Bud? Benar. Bagus. Jadi ada 25%. Nah, ini persentase untung. Andai kata si Ali menjual kambingnya itu 35.000, apakah dia mendapat untung atau rugi?
Kalau dia untung, berapa persen untungnya? Kalau dia rugi, berapa persen ruginya? Coba dipikirkan sebentar. Kemudian yang bisa menjawab ngacung. Si Ali tadi menjual dengan harga 35.000 ya. Siapa yang bisa menjawab pertanyaan Pak Muhtar? Coba ingat. Persentase rugi adalah 5.000. Rugi yaitu 5.000. 5.000. Kata 5.000. Sepertujuh. Rugi 5.000 rupiah. Sepertujuh. 5.000 dibagi 40.000 rupiah. Kali 100%. Berapa persen tuh? 12,5%. Apakah benar 12,5%? Sinta? Benar. Baik. Anak-anak, kalau kita lihat, kalian bisa mengikuti pelajaran dengan bagus, dengan menunjukkan bahwa sudah bisa menentukan persentase untung maupun persentase rugi. Kalau kita perhatikan pelajaran kita sejak tadi sampai sekarang, ada beberapa hal yang pokok yang saya sampaikan. Apa saja yang Bapak sajikan pada pagi hari ini? Untungnya. Salah satu saja. Untung terjadi. Siapa yang dapat? Coba Hud. Kesimpulannya ialah untung akan terjadi apabila harga penjualannya lebih besar daripada harga pembelian, sedangkan rugi akan terjadi apabila harga penjualan lebih kecil daripada harga pembelian. Bagus. Ada lagi kira-kira hal yang lain yang di... Cara menghitung untung ialah harga penjualan dikurangi harga pembelian, sedangkan cara menghitung rugi harga pembelian dikurangi harga penjualan. Baik. Tadi yang berhubungan dengan untuk menghitung persentase. Cara menghitung persentase untung per harga pembelian kali 100%. Sedangkan untuk menghitung persentase rugi per harga pembelian kali 100%. Baik. Apakah ada lagi yang lain selain dari yang disebutkan oleh Hutu? Tadi Bapak juga menyebutkan persentase untung atau persentase rugi itu tidak selalu dihitung berdasarkan harga pembelian, kan? Bisa juga dengan harga penjualan. Jadi persentase untung dan rugi juga bisa dihitung dengan harga penjualan. Jadi bukan hanya harga pembelian saja. Ya. Jadi memang benar bahwa persentase untung maupun persentase rugi itu bisa dihitung berdasarkan harga penjualan maupun harga pembelian. Umumnya kita menggunakan berdasarkan harga pembelian. Saya kira kalian sudah dapat mengikuti pelajaran dengan baik sekali hari ini. Mudah-mudahan pelajaran ini bermanfaat bagi Anda, dan saya harapkan persoalan ini bisa dikuasai benar-benar dengan tidak sampai di sini saja, tapi juga dipelajari hal-hal yang lain sehubungan dengan persentase untung atau persentase rugi. Karena persoalan ini atau konsep ini sangat banyak kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Bapak kira cukup sekian pertemuan kita pada pagi hari ini. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak.
Saudara, dari uraian tadi dapat kita rangkum kembali komponen-komponen keterampilan menjelaskan, yaitu: pertama, guru harus memperhatikan kejelasan, menghindari penggunaan kalimat-kalimat yang berbelit-belit, kata-kata yang meragukan dan berlebihan. Kedua, contoh dan ilustrasi yang digunakan haruslah relevan dengan sifat penjelasan, sesuai dengan usia siswa, pengetahuan dan latar belakang siswa. Ketiga, hubungan contoh-contoh dengan generalisasi haruslah jelas. Ikhtisar tentang butir-butir yang penting perlu dikerjakan. Keempat, untuk memperjelas sajian perlu ada penekanan yang dapat digunakan dengan cara memvariasikan suara, pengulangan butir-butir yang penting, mimik, isyarat, atau gambar. Dan kelima, untuk mendapatkan balikan, yakni untuk mengetahui pemahaman, mimik, serta sikap siswa terhadap kejelasan yang diberikan, dapat dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan. Saudara, demikianlah pembicaraan kita tentang keterampilan menjelaskan dalam pengajaran. Sampai jumpa dalam program yang lain. Selamat mengajar.